Hai, oke. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya selama ini. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan nama saya Yuni Gula, NPM 210090047, Fakultas Ekonomi, mata pelajaran Manajemen, dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM, penulis Profesor Dr. Lijan Pontak Sinambela, MMMPD, penerbit Yogyakarta Gerhana Ilmu 2019, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Oke, langsung saja pada bab 1, kinerja pegawai. Penilaian pekerjaan adalah suatu metode untuk membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan-pekerjaan itu melalui penentuan kedudukan dan ratio satu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Berbagai tugas yang menjelaskan usaha apa dan bagaimana manusia melakukan suatu usaha tersebut untuk pencapaian tujuan tertentu. Menurut Love Elizur tahun 1984, ketiga yang kedua, suatu pekerjaan didefinisikan sebagai suatu kelompok jabatan yang identik dalam tugas-tugas utama. Belum mengulas tentang hal ini lebih jauh, terlebih dahulu dibedakan antara penilaian pekerjaan dan penilaian pegawai, yaitu A. Penilaian pekerjaan adalah suatu aktivitas yang berhubungan mengenai pekerjaan dan tugas, bukan mengenai orang. Penilaian pegawai adalah suatu aktivitas yang dilakukan berhubungan tentang kecakapan prestasi seseorang, pegawai atau pemegang suatu jabatan. Hakikat kinerja. Menurut Pontak Sinambela DDK tahun 2011 yang ke-136 mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan suatu kerja tertentu. Jika disimak berdasarkan etimologi kinerja berasal dari kata performance, berasal dari kata to perform yang mempunyai beberapa masukan entries, yaitu satu, memasukkan, menjalankan, melaksanakan; kedua, memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar; ketiga, menggambarkan suatu karakter dalam satu permainan; keempat, menggambarkan dan dengan suara atau alat musik; yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; keenam, melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan. Kinerja adalah kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu kelompok orang, salah satu organisasi. Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kinerja kelompok, yaitu satu, hubungan antara keterpaduan dengan kinerja kelompok; kedua, perbedaan antara pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan secara individu dan kelompok. Seiring dengan pendapat di atas, Whitmore mengemukakan kinerja merupakan ekspresi potensi seseorang dalam memenuhi tanggung jawab dengan menetapkan standar tertentu. Whitmore tahun 1997 yang ke-107. Mari kita melihat pada gambar tersebut. Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa untuk memperoleh kinerja yang baik harus memperhatikan elemen-elemen pokok, yaitu deskripsi jabatan, dua, bidang hasil indikator, ketiga, standar kinerja, keempat, tujuan yang sudah ditetapkan. Membangun kinerja. Dalam hal ini, deskripsi jabatan yang baik akan dapat menjadi landasan untuk satu, penentuan gaji; kedua, seleksi pegawai; ketiga, orientasi; keempat, penilaian kinerja; kelima, pelatihan dan pengembangan; keenam, uraian dan perencanaan organisasi; ketujuh, uraian tanggung jawab. Kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu satu, kemampuan seseorang dipengaruhi pemahamannya atas jenis pekerjaannya; dua, motivasi kerja terhadap kinerja tidaklah dapat diabaikan. Secara sistematis, hubungan antara hasil, kepuasan, motivasi dan kinerja
dapat disajikan seperti pada gambar 1.3. Kita lihat, mari kita memperhatikannya teman-teman. Dimensi kinerja. Sementara itu terdapat 3 dimensi kinerja, yaitu 1. Kemampuan, 2. Motivasi, 3. Peluang. Melihat pada tabel berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kinerja memiliki 3 dimensi, yaitu kemampuan, motivasi, dan peluang. Ketiga tersebut saling terkait dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya Donnelly, Gibson, dan Ivancevic 1994 mengemukakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu 1. Harapan mengenai imbalan, 2. Dorongan, 3. Kemampuan, kebutuhan, dan sifat, 4. Persepsi terhadap tugas, 5. Imbalan internal dan eksternal, 6. Persepsi dengan tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Organisasi. Dalam lingkungan demikian, organisasi bukan hanya memenuhi beberapa rangkaian persyaratan organisasi antara lain mendapat, yaitu 1. Sumber daya, 2. Efisiensi, 3. Produksi atau keluaran, 4. Pembaruan organisasi, 5. Unsur kepuasan kerja pegawai. Organisasi. Berbagai dimensi dimaksud antara lain adalah 1. Kemampuan menunjukkan diri, 2. Keluasan dalam bekerja, 3. Produktivitas. Model dan proses kerja, tekanan pada perilaku. Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kinerja organisasi antara lain, yaitu 1. Ciri organisasi, 2. Ciri lingkungan, 3. Ciri pekerjaan, 4. Kebijakan dan praktek manajemen. Baik, kita masuk pada bab 2, pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja harus mampu mengelola perilaku dan hasil seluruh pegawai, atau yang lazim dikenal dengan istilah manajemen kinerja. Secara tradisional, kinerja formal dipandang sebagai sarana utama untuk mengelola kinerja pegawai. Mari kita menganalisis tabel 2.1.1 masalah dan rekomendasi pemecahan. Organisasi sebagai sistem. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri berbagai subsistem. Agar kinerja perusahaan Hizkiya Cipta Karya dapat dioptimalkan, sudah barang atau masing-masing departemen sebagai subsistem haruslah merencanakan kinerjanya. Manfaat tantangan manajemen kinerja. Manajemen dapat memberikan keuntungan kepada berbagai pihak, baik manajer, pegawai maupun bagi perusahaan. Sementara itu, menurut Wibowo tahun 2009, yang ke-10, manfaat kinerja bukan hanya untuk organisasi tetapi juga manajer dan individu. Keuntungan sebagaimana dimaksud di atas sesungguhnya bagi pemimpin saja, akan tetapi juga bermanfaat bagi pegawai. Manfaat manajemen kinerja bagi pegawai menurut Bacal tahun 2002 yang ke-5 sampai ke-12 antara lain dapat memecahkan keluhan. Kedua, dapat menyediakan forum-forum jadwal untuk mendiskusikan kemajuan kerja. Ketiga, dapat membantu para pegawai untuk mengerti. Keempat, memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru. Manajemen kinerja umum Bacal adalah karena mereka tidak merasa nyaman akan hal-hal berikut. Banyak di antara pegawai yang mampu pengalaman buruk dengan manajemen kinerja. Tidak ada orang yang suka dikritik. Kalau pegawai tidak tahu apa yang bisa diharapkan, para pegawai sering tidak mengerti untuk manajemen. Apabila perusahaan mengambil langkah untuk bergerak ke arah yang sama sekali
baru, sasaran baru, rancangan strategi baru dirancang atau Wibowo tahun 2009. Yang ke-36, 1. Proses perencanaan strategi. Kedua, mendefinisikan tujuan. Ketiga, mendefinisikan lingkungan atau jasa. Keempat, menilai sumber daya internal. Menganalisis gambar tersebut, tabel ini tersebut, teman-teman. Masuk kita pada judul baru, tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan kinerja. 1. Pengertian tujuan. Pada dasarnya tujuan adalah suatu yang diinginkan dan ditetapkan untuk dicapai. Kita memperhatikan tabel hubungan antara tingkat organisasi dari fisik sampai tujuan masing-masing pegawai. Mari kita menganalisisnya, teman-teman. Mari kita lagi menganalisis gambar penyelenggaraan tujuan dari atas ke bawah. Kita masuk pada tabel integrasi tujuan. Kita masuk lagi proses pengintegrasian dan pencapaian tujuan. Kita masuk pada judul baru lagi, tujuan memvalidasi kinerja. Menurut Carton Ring, M. Barton dan David C. Martin tahun 1991 yang ke-164, terdapat 4 komponen yang perlu dipertimbangkan untuk memfasilitasi pencapaian kinerja, yaitu 1. Muatan tujuannya, 2. Komitmen pada tujuan, 3. Perilaku pekerja, 4. Umpan balik. Mari kita menganalisis model tujuan memfasilitasi kinerja. Perumusan sasaran komunikasi kinerja. Adapun proses adalah dengan memperhatikan metode yang bisa dipakai, yaitu sebagai berikut: 1. Pertemuan status, 2. Pertemuan kelompok, 3. Status report, 4. Komunikasi informal, 5. Komunikasi kasus saat masalah timbul. Evaluasi kinerja. Biasanya suatu merupakan suatu pertemuan tahunan. Proses evaluasi kinerja memberikan sebagai berikut: 1. Umpan balik yang bersifat formal, 2. Dokumentasi untuk arsip personil, 3. Suatu kesempatan untuk mengidentifikasi, 4. Suatu kesempatan untuk mengenali apa yang merupakan kekuatan dan keberhasilan, 3. Suatu batu loncatan bagi perencanaan kinerja untuk tahun selanjutnya. Yang ke-6, informasi bagi tantangan pegawai dapat berkembang lebih jauh. Perencanaan strategi arah perusahaan, aktivitas perencanaan kinerja. Kita masuk pada bab 3, yaitu sasaran penilaian kinerja. Penilaian kinerja dalam suatu metode membandingkan pekerjaan dengan menggunakan untuk menentukan prosedur formal dan sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan itu. Pada judul baru, upah pekerja atau pegawai. Upah dibayarkan untuk suatu misikan sebagai harga yang jenis kerja atau jasa tertentu yang diberikan pada seorang pegawai. Sarana penilaian kinerja. Maka penilaian pekerjaan mempunyai 2 sarana pokok, yaitu membandingkan berbagai pekerjaan, 2. Membandingkan berbagai pekerjaan di antara berbagai kelompok kerja. Manfaat dan keterbatasan penilaian kinerja. Selain manfaat yang dikemukakan tersebut, ada juga masalah-masalah tertentu dengan menggunakan suatu rencana penilaian pekerjaan. Bab 4. Penilaian kinerja. Pengguna metode penilaian antara suatu organisasi dengan organisasi lain biasanya berada beda. Suatu organisasi mungkin cukup hanya menggunakan suatu metode saja, akan tetapi organisasi lainnya lebih dari suatu pendekatan.
Menurut TV Rau tahun 1996 yang ke-56, tujuan penilaian diri atau penilaian kinerja individu adalah: satu, menyediakan; dua, mengenali; ketiga, menyampaikan; keempat, memprakarsai. Mari kita menganalisis perbandingan tujuan utama tabel berikut ya teman-teman. Kita masuk pada tabel berikut lagi, tujuan khusus penilaian kinerja. Sementara Dov Elizur tahun 1964 ke 60 yang ke-61 mengungkapkan terdapat 12 item yang digunakan untuk penilaian kinerja dan tata pamong praja sebagai berikut: satu, keputusan bebas tentang berbagai masalah; kedua, hubungan di dalam dinas; ketiga, hubungan dengan umum; keempat, pengetahuan; kelima, bahasa yang diperlukan; keenam, pengalaman; ketujuh, kemampuan dan ungkapan lisan; kedelapan, kemampuan dalam tulisan; kesembilan, keterampilan dalam item; ke-10, kondisi-kondisi kerja; ke-11, usaha fisik khusus; ke-12, bahaya. Persyaratan penilaian kinerja. Penilaian kinerja bukan hal yang mudah, perlu kehati-hatian, kecermatan. Patokan kinerja. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum variabel dapat diberi sifat sebagai patokan kerja. Metode penilaian kinerja yang digunakan setelah variatif. Beberapa referensi yang menjelaskan metode penilaian kinerja antara lain: penilaian 1, penilaian berorientasi pada masa lalu; kedua, metode penilaian subjektif; ketiga, metode penilaian objektif. Kita memperhatikan tabel berikut, yaitu jenis-jenis kebahasaan yang digunakan dalam menentukan dapat diterimanya patokan. Masuk kita pada judul baru lagi, penilaian kinerja dengan metode tradisional. Metode penilaian tradisional adalah metode yang ditekankan untuk memberi jawaban atas kinerja bawahannya. Mari kita memperhatikan tabel berikut, yaitu 4 fase utama dari penilaian kinerja. Model dan pos kerja, tekanan pada perilaku. Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kinerja organisasi, antara lain yaitu: 1, ciri organisasi; 2, ciri lingkungan. Pada bab 5, penggunaan hasil kinerja, terdapat aspek yang perlu dicermati untuk mengetahui kinerja pegawai atau Rifai Ahmad FM Basri tahun 2005 yang ke-17 sebagai berikut: 1, kemampuan; 2, penerima tujuan perusahaan; 3, tingkat tujuan yang dicapai; 4, interaksi antara tujuan dengan kemampuan para pegawai dalam perusahaan, di mana masing-masing elemen tersebut berpengaruh pada kinerja seseorang. Manfaat pengukuran kinerja. Secara umum, manfaat kinerja setidaknya dapat digunakan untuk pengembangan pegawai, memperkirakan kepuasan pegawai, membuat keputusan kompensasi, membangunkan komunikasi. Standar beban kerja. Standar beban kerja yang jelas dapat ditentukan. Manajemen harus mengurangi pekerjaan itu. 1, kedua, memutuskan bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan oleh para pegawai atau telaah gerak. Ketiga, memutuskan seberapa cepat pekerjaan itu dapat dilakukan telaah waktu. Strategi peningkatan kinerja. Satu program dorongan positif dibangun dengan 4 tahap seperti telah diperhatikan pada gambar 5.2 di bawah. Lakukan audit kinerja. Kedua, tetap standar dan tujuan kinerja. Ketiga, berikan umpan balik kepada pegawai mengenai kinerja. Yang keempat, memberikan pegawai pujian atau imbalan lain terkait dengan kinerja. Mari kita memperhatikan tabel berikut yang berjudul tahap-tahap dorongan positif. Menurut Randall S. Secular dan Susan A. Jackson tahun 1999 yang ke-67 terdapat 6 dasar memberikan dorongan, yaitu:
Satu, jangan beri penghargaan pada setiap orang dengan cara yang sama. Kedua, akuilah bahwa kegagalan memberakah tanggapan juga mempunyai konsekuensi yang bersifat mendorong. Ketiga, beritahu kepada pegawai apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan penghargaan. Keempat, beritahu kepada pegawai hal-hal yang keliru mereka lakukan. Tidak banyak orang atau bahkan tidak ada anggota yang lebih yang gak ingin gagal. Kelima, jangan hukum siapapun di depan orang lain. Keenam, bersikap adil. Masuk kita pada bab 6, penyuluhan kinerja. Tujuan penyuluhan dilaksanakan adalah membantu pegawai keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Hakikat penyuluhan kinerja. Penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi atau pengertian penyidikan mata-mata penyuluhan. Fitzal Rifai dan Ahmad Fauzi Muhammad Basri tahun 2005 yang ke 243 berpendapat penilaian atau penyuluhan menyediakan cara dengan 5 unsur pokok evaluasi kinerja yang dapat dicapai, yaitu 1. Pengukuran menilai hasil. 2. Umpan balik. 3. Penguatan positif. 4. Pertukaran pandangan. 5. Persetujuan. Sarana penyuluhan kerja. Jika melakukan penyuluhan yang efektif, hendaknya memperhatikan tujuan syarat, yaitu RAW tahun 1996 yang ke-94 sampai dengan 95. 1. Iklim umum yang terbuka dan timbal balik. Kedua, sikap manajemen yang secara umum bersedia menolong dan empati. Ketiga, rasa tidak adanya halangan partisipasi para bawahannya dalam proses peninjauan partisipasi. Keempat, hubungan dialogis dalam penetapan sarana dan tinjauan prestasi kerja. Kelima, pemutusan perhatian dalam perilaku yang berorientasi kerja. Keenam, memutuskan perhatian pada masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan pekerjaan. Penting penyuluhan kinerja. Penyuluhan dalam bentuk wawancara hasil kinerja harus merupakan bagian dari setiap program sejak penilaian kinerja dilaksanakan atau Gibson Ivancevic Donnelly tahun 1988 yang ke-514. Kita memperhatikan gambar berikut jenis dan sasaran wawancara atau penyuluhan. Kita masuk pada tabel dimensi dan indikator penyuluhan. Pada tabel lagi tanggapan penyuluhan atau umpan balik. Perumusan sasaran. Mari kita memperhatikan proses berangkai penyuluhan kinerja. Mendesain penyuluhan yang efektif. Menurut Fitzal Rifai dan Ahmad Fauzi Muhammad Basri tahun 2005 yang ke-246 sampai dengan 247, cara melakukan wawancara yang efektif harus melalui empati. 4 langkah, yaitu 1. Langkah dan spesifik. 2. Jangan menjadi personal. 3. Mendorong pegawai untuk bekerja. 5. Jangan berputar-putar. Bab 7. Umpan balik kinerja. Umpan balik antara pribadi merupakan masukan penting untuk meningkatkan kesadaran diri. Strategi dan proses penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja dapat digunakan mempromosikan berbagai aneka
tujuan dan sasaran manajemen. Terdapat 3 strategi organisasi berkenan dengan sistem penilaian organisasi, yaitu 1. Organisasi strategi sistem bertahan, 2. Organisasi pencarian strategi sebagai peluang, 3. Organisasi strategi penganalisis. Karakteristik sistem penilaian kinerja yang efektif. Beberapa karakteristik penilaian kinerja pegawai yang efektif antara lain adalah 1. Kriteria yang berkaitan dengan pekerjaan, 2. Penghargaan kinerja, 3. Fokus pada perilaku yang terobservasi, 4. Sensitivitas, 5. Standarisasi, 6. Songkongan manajemen pegawai, 7. Keandalan dan validasi, 8. Penilaian yang berbobot, 9. Komunikasi terbuka, 10. Kemampuan menerima, 11. Akses pegawai terhadap hasil penilaian, 12. Kepraktisan, 13. Formulir penilaian. Sistem penilaian kinerja yang tidak efektif. Beberapa karakteristik kinerja yang terdapat mengakibatkan kegagalan atau tidak berkaitan dengan penilaian kinerja, yaitu 1. Sistem yang diterapkan secara buruk, 2. Sistem komunikasi secara buruk, 3. Sistem yang tidak tepat, 4. Sistem yang didukung secara buruk, 5. Sistem yang tidak terpantau. Oke, sampai disinilah hasil diskusi saya selama ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman sekampus. Terima kasih. Shalom.